Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Datanya hijau, tapi kok marketnya malah jatuh. Nah, hal seperti ini sering terjadi ketika perilisan data. Tidak selamanya ketika data itu dirilis dalam kondisi yang positif, mata uangnya akan menguat. Dan sebetulnya ini bukan hal yang aneh atau hal yang sulit untuk dipahami, asalkan kita paham. Balik lagi bersama saya Syam di Max Trading Room, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan akan membantu teman-teman semua agar lebih paham dan agar lebih siap untuk menghadapi kondisi market saat ada perilisan data. Oke, simak terus video ini sampai akhir karena kita akan bahas secara detail dan kita akan kasih tips ke teman-teman semua biar kita itu lebih berani dan lebih mudah untuk menghadapi segala jenis kondisi market. Dan sebenarnya nggak banyak atau nggak terlalu rumit ya untuk kita pahami. Ada beberapa langkah, mungkin kurang lebih ada 3 langkah penting yang harus kita pahami ketika kita trading, ketika perilisan news seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita lihat dulu forecast-nya. Kita lihat dulu ekspektasi, karena forecast itu akan menjadi ekspektasi. Jadi ketika forecast-nya itu negatif, maka ekspektasi pun akan negatif. Nah, ketika perilisannya itu tidak sesuai, misalkan ekspektasinya atau forecast-nya itu merah, tapi ketika rilis data, angka yang keluar itu hijau. Nah, itu di luar ekspektasi. Walaupun datanya bagus, kemungkinan market akan tetap lemah. Karena market biasanya sudah mengantisipasi untuk data itu yang keluarnya itu di luar prediksi atau yang di luar yang diperhitungkan. Nah, itu akan memberikan dampak yang sebaliknya atau kebalikan dari apa yang kita lihat. Ketika rilisnya hijau, mata uangnya malah melemah, ataupun ketika rilisnya merah, mata uangnya malah menguat. Nah, salah satu dampaknya adalah ekspektasi atau forecast dengan aktualnya itu berbeda. Lalu yang kedua, kita akan bandingkan antara aktual dengan forecast. Dan sekali lagi, kita juga harus melihat seperti yang pertama tadi, ketika aktual itu berbeda dengan forecast atau di luar ekspektasi, maka biasanya itu akan menimbulkan anomali. Dan yang kedua, kita akan lihat aktualnya seperti apa dan bandingkan juga dengan konteksnya atau kebutuhannya. Contohnya studi kasus saat ini, para investor saat ini berharap untuk The Fed itu mulai berani untuk potong suku bunga. Kita tahu ketika suku bunga itu dipotong, biasanya dalam kondisi normal, ketika suku bunga dipotong, mata uangnya melemah, betul? Nah, dan ketika suku bunga dinaikkan, mata uangnya akan menguat karena investor cenderung tertarik untuk masuk atau investasi di dolar Amerika. Nah, tapi dengan kondisi saat ini, justru ketika suku bunga tidak dipotong atau bahkan ditahan di level yang sama, itu malah akan menimbulkan sentimen negatif. Kenapa? Karena ekspektasi dan harapan untuk saat ini dari para investor itu adalah pemotongan suku bunga. Nah, ketika suku bunga nanti akan dipotong atau ketika perilisan suku bunga dan suku bunga itu dirilis dalam keadaan dipotong, misalkan 25 basis point atau 50 BPS, berapapun itu akan memberikan sentimen negatif. Walaupun kalau kita balik lagi ke rumus dasarnya, ketika suku bunga dipotong biasanya melemahkan suku bunga, tapi dalam konteks saat ini, ketika suku bunga dipotong justru itu kemungkinan akan memberikan sentimen positif, karena itu yang diharapkan dan yang diekspektasikan oleh para investor. Oke, itu yang kedua. Jadi kita lihat konteksnya, kebutuhan atau apa yang diperlukan saat ini dan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, kita juga perhatikan biasanya ketika di satu hari itu akan dirilis sebuah data yang high impact. Contoh misalkan, let's say kita ada rilis NFP nanti malam. Nah, jika di siang harinya itu market sideways, kemungkinan impact-nya itu tidak akan kontradiktif dengan aktual. Tapi jika misalkan contoh sama malam ini ada rilis NFP atau CPI, tapi siang hari atau bahkan mungkin pagi harinya market sudah bergerak signifikan, sudah bergerak cukup agresif, itu namanya price in. Dan ketika market berperilaku seperti itu atau behaviornya itu tidak normal, newsnya belum keluar tapi market sudah bergerak duluan, itu namanya adalah price in. Dan ketika perilisannya, market itu akan cenderung tidak sesuai dengan data. Contoh, malam ini ada CPI, tapi pagi-pagi market udah bergerak cukup kenceng. Nah, malam pas perilisan newsnya ada 2 kemungkinan. Market bergerak di luar atau bertentangan dengan data yang keluar, atau market tidak bergerak, atau pergerakannya sangat kecil seolah tanpa ada news. Nah, itu karena market sudah price in. Jadi 3 hal itu harus kita perhatikan. Nah, selebihnya kita bisa perhatikan data di luar kalender ekonomi, di luar makroekonominya.
Contohnya ada geopolitik, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter yang mungkin akan diambil dalam kondisi tertentu gitu kan. Itu harus kita pertimbangkan dan kita lihat kondisi secara globalnya. Karena itu pun akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, termasuk dampak dari kebijakan yang saat ini sedang dibuat, atau termasuk mempengaruhi rilis data yang keluar saat itu. Oke, jika Anda serius mau belajar trading dan Anda butuh seorang mentor, Anda silakan komen aja. Nanti tim kami akan DM Anda. Dan jika Anda serius juga mau join di DDMax, Anda juga bisa DM untuk informasi lebih lanjut. Di DDMax kita punya edukasi yang lengkap, mulai dari edukasi untuk teknikal, edukasi untuk fundamental, dan kita banyak event untuk teman-teman semua yang memang mau serius menjadi seorang trader. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Syam. See you next time. Bye-bye.